Shalom, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan Renungan Sabtu Pagi saat ini. Melanjutkan dari tema-tema yang diangkat dalam beberapa Renungan Sabtu Pagi. Saat ini tema yang diangkat masih kita mendalami tentang sifat-sifat yang ada dalam diri manusia, yaitu salah satunya saat ini kita akan berbicara soal kecemasan, ya, anxiety. Nah, terkait dengan hal ini, mari bersama-sama terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, bersyukur kepadamu untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus, agar melaluinya kami beroleh hikmat dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan, untuk pagi yang boleh Tuhan anugerahkan saat ini. Dan biarlah firman-Mu akan menjadi sumber kekuatan yang boleh menuntun dalam setiap langkah hidup kami, khususnya di dalam menjalani kehidupan kami pada hari ini. Kami memohon tuntunan dan hikmat-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, pernahkah kita mengalami kecemasan? Pernah tidak? Ya. Pastinya kita semua pernah mengalami kecemasan. Nah, kecemasan ini adalah merupakan perasaan-perasaan subjektif yang muncul di dalam diri kita, berupa adanya ketegangan, adanya ketakutan, rasa gugup, rasa khawatir, bahkan juga mungkin kepanikan. Nah, kecemasan ini bisa mengakibatkan gejala-gejala fisiknya, misalnya detak jantung kita semakin cepat, semakin meningkat. Kemudian juga bisa ada keringat ya yang mengucur gitu ya, tanpa sebab yang jelas gitu, kita berkeringat sedemikian rupa. Kemudian juga secara fisiknya ada ketegangan dari otot-otot kita, kemudian nafas yang biasanya tidak teratur, kemudian juga ada pembesaran pupil mata kita, mulut itu akan mengalami kekeringan, kepala pusing, mual-mual, lemas, dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya perasaan cemas ini akan muncul ketika seseorang itu menganggap dan juga menafsirkan bahwa suatu rangsangan atau situasi yang dia sedang hadapi itu pada saat dia berhadapan itu mengalami situasi yang menganggap di mana dia merasa bahwa itu adalah hal yang membahayakan, mengancam, atau juga mengganggunya. Nah, tentu saja berkaitan dengan hal ini, sikap seperti apa ya yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan berkaitan dengan hal ini. Firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 menyampaikan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, terkait dengan hal ini kita bisa melihat ya bahwa bukan berarti kita dilarang untuk khawatir atau juga mengalami rasa cemas. Kenapa? Karena rasa khawatir, rasa cemas yang muncul di dalam kita itu dalam batasan-batasan tertentu itu juga ada hal-hal yang positif bagi kita. Dalam batasan-batasan yang wajar, kecemasan yang muncul di dalam diri kita justru itu akan menolong kita, akan membantu kita untuk bisa menjaga diri kita
Supaya apa? Supaya kita juga mampu untuk melindungi diri kita dari berbagai macam bahaya atau dari situasi-situasi yang tidak kita kehendaki. Misalnya ketika kita akan berangkat jauh memakai kendaraan, ada rasa khawatir, ada rasa takut kita dalam perjalanan itu, nanti takut begini, takut begitu dan sebagainya, sehingga kemudian apa yang kita lakukan? Kita memeriksa ya kendaraan kita. Bagaimana nanti mesinnya, bagaimana kemudian bannya dan lain-lain sebagainya. Dan dalam batasan yang positif itu hal yang baik ya. Dalam batasan-batasan tertentu itu adalah hal yang baik. Malam hari ketika kita sebelum tidur, wah kita berpikir, wah jangan-jangan nanti takut nih, nanti ada orang yang masuk ke rumah kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kita periksa apakah pintu, jendela sudah terkunci dengan rapat atau tidak dan seterusnya. Dalam batasan tertentu itu sangat positif. Yang tidak boleh adalah rasa cemas yang berlebihan. Dan inilah juga yang dikatakan di dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Bahwa yang tidak boleh itu adalah kekhawatiran dan juga rasa takut yang berlebihan. Yang justru akan mengganggu kita, yang justru akan mengarahkan kita pada hal-hal yang negatif, hal-hal yang nantinya akan berdampak buruk dalam hidup kita. Kecemasan yang berlebihan, yang kemudian misalnya saja mendatangkan kepada kita gelisah, sehingga kita tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Kecemasan yang berlebihan oleh karena sakit yang kita derita kemudian memunculkan pikiran-pikiran yang menerawang kemana-mana, sehingga kemudian justru itu menjadikan kita pada akhirnya tidak bisa beristirahat. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekhawatiran itu, untuk mengatasi kecemasan itu? Dalam batas-batas tertentu seperti diungkapkan tadi ya. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan? Secara fisik kita bisa saja kita mencoba untuk mengatur nafas kita. Letakkan kedua tangan kita di perut kita, ambil nafas, tarik nafas dalam-dalam ya. Dengan hidung kita, kemudian keluarkan dengan mulut kita selama 5 menit. Lakukan terus itu berulang-ulang ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa khawatir. Itu akan menolong kita secara fisik. Namun apa yang juga harus kita lakukan dalam kaitan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Dalam bacaan firman Tuhan kita dikatakan begini. Nyatakanlah dalam segala hal ya keinginanmu kepada Allah dalam doa. Berdoa adalah salah satu bentuk upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kecemasan dan kekhawatiran kita. Pada saat tadi kita akan pergi jauh dengan kendaraan kita, apa yang kemudian selain kita memeriksa fisik kendaraan kita, kita juga berdoa memohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Pada saat kita sebelum tidur bukan hanya memastikan pintu dan juga jendela rumah yang terkunci rapat dan lain sebagainya, tapi juga kita berdoa kepada Tuhan. Lalu apalagi yang harus kita lakukan? Dalam firman Tuhan kita dikatakan, nyatakanlah ya selain dalam doa tadi dan juga di dalam permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Artinya kita tetap harus memiliki hati yang sukacita, hati yang gembira, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Ketika kita yakin bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, kita akan diberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan ini. Demikianlah Oma Opa, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, mari kita belajar untuk mengelola kecemasan yang memang itu adalah merupakan sifat yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Kita arahkan secara positif kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan damai dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk belajar mengatasi kecemasan yang ada dalam diri kami.
dengan selalu bersandar berserah kepada Tuhan di dalam doa. Dan kami juga selalu mengungkapkan syukur kami kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Demikian juga kami saat ini ingin membawa dalam doa untuk saudara-saudara kasih kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit yang dideritanya. Mungkin ada banyak pikiran-pikiran, kekhawatiran, kecemasan yang muncul. Demikian juga dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kasih kami. Biarlah dalam kesemuanya itu ya Tuhan, saudara-saudara kasih kami ini tetap mampu untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan segala kecemasan, kekhawatirannya hanya kepada Tuhan di dalam doa. Dan mampukan kami untuk mengucap syukur dalam hidup kami, meyakini bahwa Tuhan selalu setia bersama dengan kami. Kami menyerahkan perjalanan kami dalam langkah-langkah kehidupan kami ke dalam tuntunan dan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Oma Opa, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali dalam Resapi di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.